Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah, bunda, dan semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini, ND2 akan membagikan 7 tindakan yang diam-diam dapat merusak sel otak anak. Perhatikan ini bunda. Dikutip dari haibunda.com, Jakarta. Perkembangan otak anak perlu dimaksimalkan dengan stimulasi yang tepat. Maka dari itu, bunda perlu tahu apa saja hal-hal yang dapat merusak sel otak anak dan menghindarinya sebisa mungkin. Otak anak mulai terbentuk sangat awal dalam masa kehamilan. Jadi, si kecil sudah mulai belajar bahkan sebelum mereka lahir. Perkembangan organ ini pun dipengaruhi oleh banyak hal, mulai dari genetik hingga pola asuh. Pengalaman dan aktivitas sehari-hari dengan lingkungan sekitar turut memengaruhi koneksi otak anak. Berbagai aktivitas dan respons dikirim ke otak melalui semua indera anak, termasuk penglihatan, suara, rasa, penciuman, sentuhan, keseimbangan, dan gerakan. Ada beberapa hal yang perlu dihindari orang tua dan dijauhi oleh anak karena dikhawatirkan dapat merusak sel otaknya. Apa saja hal tersebut? Berikut 7 tindakan yang ternyata diam-diam merusak sel otak anak seperti dilansir berbagai sumber. Pertama, stres. Saat dalam kondisi stres, anak belajar bagaimana beradaptasi dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan di masa depan. Namun, anak perlu meyakini bahwa ia memiliki dukungan dari orang terdekat, agar stres yang dirasakan tak berlarut-larut. Dalam jangka panjang, stres juga dapat merusak sel otak anak dan memengaruhi mentalnya di kemudian hari. Stres dapat berdampak negatif pada perkembangan sel otak, termasuk fungsi memori dan konsentrasi. Terutama jika stres terjadi secara konstan dan intens, serta saat anak tidak memiliki dukungan untuk menghadapinya. Jadi, sebisa mungkin biarkan anak tahu bahwa bunda selalu mendukungnya. Jika perlu, bantu anak mempelajari cara untuk mengatasi stres seperlunya. Kedua, trauma emosional. Saat anak-anak tumbuh, otak mereka mengalami periode perkembangan yang cepat. Pengalaman negatif, seperti trauma emosional, dapat mengganggu periode perkembangan tersebut, yang menyebabkan rusaknya sel otak di kemudian hari. Peneliti Martin Teicher dan rekan-rekannya dari McLean Hospital, Harvard Medical School, dan Northeastern University mempelajari hubungan antara trauma emosional dan struktur otak dengan menggunakan teknologi magnetic resonance imaging (MRI). Dari hasil studi, ditemukan adanya perbedaan yang jelas di 9 wilayah otak antara mereka yang pernah mengalami trauma masa kanak-kanak dan mereka yang tidak. Perubahan yang paling jelas terjadi di daerah otak yang membantu menyeimbangkan emosi dan impuls. Disebutkan bahwa orang yang pernah mengalami trauma emosional atau penelantaran di masa kanak-kanak memiliki peningkatan risiko masalah kesehatan mental di kemudian hari. Ketiga, pemakaian gadget berlebihan. Gadget dan perangkat teknologi lain dapat meningkatkan pembelajaran anak, tetapi jika digunakan secara berlebihan juga berisiko merusak sel otak anak. Dikutip dari Harvard Medical School, dokter anak Michael Rich menyebutkan bahwa otak terus membangun koneksi saraf dan penggunaan media digital secara berlebihan mengurangi fungsi tersebut. Keempat, kurang tidur. Peneliti Harvard Medical School juga menyebutkan bahwa tidur malam yang cukup juga merupakan kunci untuk perkembangan otak optimal pada anak. Jika anak punya kebiasaan main gadget sampai malam, ini dapat mengganggu pola tidur dengan menekan sekresi hormon melatonin. Menurut Clinic for Interactive Media and Internet Disorders, kecanduan game, media sosial, dan aktivitas online lainnya secara berlebihan dapat memengaruhi kesehatan dan kehidupan sehari-hari anak. Kelima, melewatkan sarapan. Dikutip dari Science Daily, sebuah studi di Australia menemukan bahwa melewatkan sarapan mengakibatkan berkurangnya kemampuan konsentrasi anak di sekolah. Orang tua harus mendorong anak-anak untuk sarapan. Siapkan bahan makanan pada malam sebelumnya agar sempat sarapan di pagi hari. Roti panggang, yogurt, dan buah juga merupakan pilihan yang cepat dan mudah, ujar peneliti Dr. Christine Bennett. Keenam, konsumsi gula berlebihan.
Konsumsi makanan dan minuman manis berlebihan menghambat kemampuan tubuh untuk menyerap protein dan zat gizi penting lainnya. Dalam jangka panjang, hal ini menghambat perkembangan otak dan bahkan berisiko memicu malnutrisi. Ketujuh, kurang minum air putih. Hampir 80% dari bagian otak merupakan air. Maka dari itu, biasakan si kecil cukup minum air putih setiap hari. Sel-sel otak membutuhkan asupan air putih yang cukup agar dapat berfungsi dengan optimal. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.